sama-sama lihat bagian dalamnya, bagian driver dan juga passenger ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini adalah penampakan untuk bagian dalamnya, bagian drivernya. Tapi aku akan bahas bagian yang passenger dulu nih, dapat apa aja sih fasilitasnya teman-teman. Nah teman-teman bisa ngeliat sendiri di sini untuk tempat penyimpanannya dulu deh. Di sini ada tempat penyimpanan juga di atas, dia tetap nggak pelit ya, masih ada lah pokoknya, ini penting juga kan. Nah di bawah juga ada. Ini, oh ini untuk kaca filmnya teman-teman, premium ya, premium window film ice. Ada itu juga sertifikatnya. Nah, untuk buka kap mesin juga sama seperti F-Race yang next gen pada umumnya. Dia tetap masih pada di ujung kiri sana. Untuk ngebukain ditarik doang. Nah, teman-teman bisa ngeliat di sini untuk di sini ada, nah ada cup holder juga tambahan. Teman-teman bisa ngeliat. Nah, teman-teman bisa ngeliat kan tempat penyimpanan cukup banyak juga untuk bagian passenger ya. Dan dia pun juga bahannya kebanyakan soft touch. Nah, ini kebanyakan bahannya empuk-empuk semua teman-teman. Premium banget pokoknya. Nah, di sini juga ada juga untuk bagian tengahnya. Kita bahas yang dari atas dulu. Dia udah ada passenger airbag-nya juga dan dia udah otomatis harus on ya teman-teman. Jangan dimatiin karena itu fitur safety yang paling penting dari semua fitur. Dan untuk bahas pion ini tengah dia juga udah auto dimming. Gunanya apa sih auto dimming itu teman-teman? Jadi gunanya yang pertama, jadi misalkan di tol teman-teman, misalkan dia di belakang ada yang nyalain lampu tembak, biasanya kan kalau belum auto dimming keganggu tuh silau. Nah dengan adanya auto dimming ini itu akan meminimalisirkan lampu tembaknya itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan lampu tembak yang bagian belakang, karena itu gunanya dia auto dimming ini. Nah kita bahas dari head unitnya. Head unitnya dia ukurannya memang berbeda dengan yang next gen yang titanium. Dia ini 10 inch tapi udah cukup oke juga, udah gede juga menurut aku. Dia juga bentuknya vertikal ke atas, sama seperti F-Race yang lainnya juga vertikal. Dan ciri khas Amerika juga ya teman-teman, bisa ngeliat AC-nya di sini dia berdiri, terus juga lubang-lubangnya gede-gede semua ya teman-teman ya. Bisa ngeliat gagah banget mobil ini, beda dari yang lainnya. Untuk tombol-tombol ya basic lah teman-teman, seperti ini untuk pengaturan kipas, dan dia pun AC. AC-nya juga di sini, volumenya tinggal diputar, dan dia pun juga sudah dual zone untuk AC-nya. Yang ini 17 bisa aku setting bagian driver, yang bagian passenger-nya bisa beda juga. Jadi tenang, bagian kiri sama kanan bisa menyesuaikan tingkat kedinginannya masing-masing. Dan ini juga untuk bagian sini teman-teman, colokannya dia juga sama, dia ada Type C, Type A di sini. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan kartu kayak kartu flash lah teman-teman, misalkan mau ke tol bisa taruh di sini. Dan ini pun juga dia sudah wireless charging. Nih contohnya ya, aku taruh HP ku, ini udah support wireless charging, nanti dia akan ngecas. Nah, teman-teman bisa ngeliat sedang mengisi daya. Nah, itu canda dia sudah support dengan wireless charging teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus ribet, misalkan lagi nggak bawa kabel, selama teman-teman support wireless charging bisa banget. Ini mobil sangat berguna banget. Nah, kita bahas bagian tengahnya. Untuk bagian penyimpanan ada lagi di sini 2 cup holder. Lalu ini aku juga ada tempat penyimpanan kecil-kecilan lah. Mungkin bisa dijadiin asbak kali ya teman-teman ya di bagian sini. Yang tadinya kan sebelumnya kalau 4x4 di sini tuh buat mode 2H, 4H, 4L. Nah, di sini kan cukup 4x2 aja, makanya mode itu tuh nggak ada. Bagian sini selanjutnya ada parkir. Ini untuk parkir sensor ya, mau teman-teman matiin atau enggak tinggal dipencet aja. Lalu sebelah kanan sini untuk hill desert control ya. Ini aku off, aku matiin. Ini on, aku nyalain, karena itu penting hill desert control ya. Hill desert control. Lalu untuk mode dalam mobil ini itu ada 4 mode teman-teman. Yang pertama itu ada mode normal. Yang kedua ada mode eco. Dan yang ketiga itu ada mode tow atau haul. Dan yang keempat itu ada slippery. Ini ada 4 mode tadi teman-teman bisa lihat. Yang slippery. Nah, ini tahu apa haul. Kalau mau balik ke atas, dipencet-pencet lagi ya teman-teman, sampai 4 kali ke atas. Ini karena belum dicek PDI, makanya rada susah di settingnya. Tapi kalau udah cek PDI dalam pengiriman, itu semuanya udah enak kok teman-teman. Lalu kita bahas bagian setir. Kita bahas bagian atas dulu ya teman-teman. Atas ini. Untuk bagian sebelah passenger, yang jelas ini bisa ada untuk buat ngaca, ada lampunya juga. Jadi kalau teman-teman mobil lagi dimatiin lampunya, terus tempat gelap, tenang, di sini visual sebagian sini itu ada lampunya. Jadi teman-teman misalkan
udah ada yang berkeluarga, punya istri lagi mau make upan, ini membantu banget. Dan bagian drivernya pun juga sama, sudah ada lampunya. Nah, nggak usah agak didongakin. Nah, ini aku nggak berani buka karena ini unit untuk jualan ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada untuk bagian drivernya. Ini aku taruh lagi kertas di atas. Nah, untuk di sini juga ada tempat penyimpanan juga, satu tempat kacamata teman-teman. Bahannya lembut, jadi kacamata nggak perlu khawatir lecet atau segala macamnya lah. Nah, lalu kita bahas di setirnya teman-teman. Dari genggamannya ini udah full kulit, memang udah premium banget. Dan ini pun jahitannya kalau teman-teman bisa ngeliat, bisa diarahin dia di sini. Jahitannya ini asli ya, jahitan teman-teman rapih banget, kelihatan kalau jahitan yang asli itu rapih. Dan dia setirnya pun juga sudah tilt dan teleskopik teman-teman, bisa dinaik turun, jadi enak banget untuk berkendara, bisa menyesuaikan dengan tinggi badan teman-teman. Jadi nggak harus yang tinggi, harus yang gede orang Amerika gitu, nggak harus tingginya sampai 190, nggak. Cocok juga untuk orang Indonesia yang tingginya 170-an ke atas, masih bisa banget. Karena bangkunya pun juga bisa di setting, dan dia juga ada settingannya, ada 8 pengaturan. Nanti aku tunjukin setelah aku keluar dari dalam ya, nanti aku tunjukin di bagian passenger sama driver sama passenger, itu aku akan tunjukin untuk pengaturannya. Untuk kiri kanan dia dapat, tenang aja teman-teman. Nah, lalu untuk selanjutnya kita bahas di digital cluster ya teman-teman. Untuk ukuran digital clusternya kurang lebih sama yang seperti Everest Titanium maupun Everest XLT. Dia sama-sama memiliki ukuran yang kurang lebih itu di 10 inch juga untuk digital cluster. Tapi membedakan ukurannya cuma di head unitnya aja dengan Everest Titanium. Di Everest Titanium head unitnya 12 inch, sedangkan di Everest yang Sport dan XLT head unitnya itu 10 inch. Lalu kita bahas setir ya teman-teman. Fiturnya itu apa aja? Pertama, volume bisa disetting, teman-teman bisa lihat audionya. Yang pertama ini ada voice command, misalkan teman-teman lagi mau angkat telepon masuk, karena ini kan juga sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Teman-teman bisa ngelihat di nih, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, jadi udah tenang. Dan di setiap pembelian Ford dimanapun, mobil ini tuh nggak ada buku manual. Jadi buku manualnya di sini teman-teman, di head unitnya. Mau teman-teman beli dimanapun, mau di dealer yang ada di tempatnya Albert atau dimanapun, dia tuh nggak ada bukunya, cuman dia lewatnya sini. Nah, dia full bahasa Inggris ya. Nah, itu untuk buku manual ya. Tapi untuk buku servis tetap dikasih fisik. Tapi kalau buku manual itu nggak ada, cukup di head unit. Jadi mempermudah teman-teman lah, misalkan ribet bawanya, tinggal lihat di head unitnya aja. Nah, tadi kan aku sebut ada voice command. Nah, tinggal dipencet aja. Teman-teman tinggal ngomong mau nyuruh apa. Misalkan mau telepon atau setel lagu, itu bisa banget. Ini karena belum disetting cek PDA-nya, makanya aku belum bisa konekin Apple CarPlay-nya ataupun Bluetooth-nya pun juga nggak bisa. Nanti dia akan langsung diarahkan ke head unit. Ini kan juga suaranya enak nih teman-teman, nggak perlu gede-gede juga sampai teriak-teriak. Suara sedang aja, udah langsung karain kok. Dia sensitif respon. Nah, lalu di bagian sini untuk menerima panggilan teman-teman. Jadi misalkan ada panggilan masuk, misalkan sudah di setting untuk Android Auto ataupun Apple CarPlay-nya, teman-teman bisa tinggal pencet di sini aja. Misalkan ribet ngangkatnya, tinggal pencet sini aja. Tinggal ngomong, teman-teman tinggal ngomong aja deh. Nanti dia ngerekam suara tinggal dari sini. Jadi itu suaranya jernih, jelas banget. Nah, lalu apalagi ada fiturnya. Yang pertama itu ada fitur cruise control. Itu juga, jadi itu sangat berguna banget, khususnya di jalan tol ya teman-teman ya. Kalau di jalan macet-macetan mah nggak disarankan, karena kurang efektif. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan cruise control ini di jalan tol aja. Nah, lalu fitur selanjutnya teman-teman itu ada di sini, bisa terlihat tulisannya itu lim, atau bisa disebutkan limit. Apa sih gunanya limit itu? Jadi teman-teman misalkan istrinya teman-teman nih, teman-teman masih rada takut, misalkan istrinya bawa mobil gede ini, takut terlalu ngegas banget karena tenaganya kan gede banget. Misalkan teman-teman mau ngelok kecepatannya di 60 aja, itu bisa dilimitin. Tinggal dipencet ya teman-teman. Nanti di setting mau limitnya berapa, itu bisa disetting teman-teman. Ini nggak bisa disetting karena kita masih belum di jalanan. Ini harus di jalan nih nyetingnya. Iya. Dalam keadaan jalan nggak bisa kalau kayak gini teman-teman. Jadi dia cuma bisa nunjukin di sini aja indikatornya, LM 20 doang. Dan dia aktifnya pun juga di 20, minimalnya 20.
kan nggak mungkin teman-teman bawa mobil ini 10 km kan teman-teman. Ya misalkan teman-teman mau ngelok di 60 itu bisa tinggal dipencet limnya, terus tinggal disetting di atas ini. Ini karena mobilnya nggak jalan, makanya nggak bisa disetting teman-teman. Jadi misalkan udah di lock nih 60, temen mau dibejek sampai mau bejek rada setengah atau rada dalam, itu tetap ngelock. Tapi misalkan mau ngelepas dari limit ya itu harus diinjeknya sampai benar-benar dalam. Dia baru ngelepas dari limit, bisa naik lagi, bisa 70, 80, bisa dibilang mode normal lah. Misalkan udah diinjaknya sampai dalam banget. Tapi kalau injaknya masih dikit-dikit atau setengah itu cuman bisa ya limitnya aja di 60 terus, nggak bisa nambah. Itu aja untuk fitur bagian dalamnya teman-teman. Nah, unit ini kan yang pertama itu rare banget teman-teman, apalagi ini yang varian langka banget, Black Edition. Ini nomor 2 lah. Kalau nomor satunya tuh yang Lightning Blue, itu kita juga ready, itu minggu kedua ini. Besok kan udah minggu kedua. Nah, itu minggu kedua pas banget. Unit yang Lightning Blue, ciri khas dari Everest Sport itu ready teman-teman di dealer Tomang, di tempat Albert ini. Jadi kalau teman-teman butuh unit cepat, mau nyobain dulu mobilnya, itu juga bisa datang aja ke showroom untuk ngerasain feel dalamnya, ngeliat sekelilingnya itu juga bisa. Karena unit itu nggak banyak teman-teman. Unit kita ini unit CBU, yang unitnya itu paling cuma masuknya 3 atau 5. Karena kita kan dibagi lagi nih, unit udah masuk di gudang, terus dibagi secara nasional di seluruh Indonesia. Jadi kita bagiannya nggak terlalu banyak. Nah, kebetulan juga kita cukup banyak lah untuk ngambil warna-warna yang favorit seperti Black Edition sama Lightning Blue ini. Dan kita juga masih bisa ngikutin program yang waktu pertama kali launching mobil ini teman-teman. Ada harga spesial lah pokoknya. Oke, kalau teman-teman minat mau pembelian cash, kredit, itu juga bisa banget dengan Albert. Nanti semuanya bisa Albert bantu, dari proses semuanya sampai pengantarannya pasti akan Albert bantu semuanya semaksimal mungkin. Jadi langsung aja hubungin nomor Albert yang ada di kolom deskripsi, itu ada nomor WA Albert. Teman-teman mau callan pun bisa, mau WA-an aja juga bisa, nanya-nanya kayak gimana pun juga bisa, pasti Albert respon cepat mungkin kok. Pokoknya teman-teman kasih pelayanan yang terbaik, nggak akan mengecewakan. Itu aja sih teman-teman. Sekian dari video tentang Everest Sport ini dari luar dan dalam. Jadi untuk selanjutnya mungkin aku akan bahas, ada satu lagi unit itu Raptor bensin. Tunggu aja di YouTube aku, pasti akan segera mungkin akan tayang kok, tenang aja. Karena yang Raptor bensin itu favorit juga teman-teman, 3000 cc dengan mesin berapa ya? V6. Nah, V6 betul banget. Itu V6 3000 cc dan dia juga ada mode suara itu udah 3 teman-teman, knalpot ya. Bisa dibikin racing banget, suara kalem. Wah, pokoknya knalpotnya udah 2, modenya ada 3 untuk suaranya. Pokoknya itu udah gacor banget. Oke, tunggu ya teman-teman. Sekian dari video ini, terima kasih teman-teman.